Nah, Bapak Ibu udah baca dua chapter ya. Yang satu adalah chapter dari Jonathan A. C. Brown. Itu tentang sejarah Muhammad, Sirah Nabawiyah, merupakan satu bagian dari tiga sumber pemahaman tradisi Islam yang utama. Jadi sirah, Quran, dan hadits. Itu kumpulan sumber-sumber bagaimana kita bisa memahami penghayatan iman teman-teman Muslim yang tradisional begitu ya. Nah, dan itunya apa? Tiga itu terkait integral ya. Jadi banyak Muslim scholars yang lebih modern berusaha eh, beroperasi hanya dengan Quran saja ya. Ada ya yang seperti itu, yang lebih modernis begitu ya. Tapi secara tradisional tampaknya kurang bisa diterima juga ya kalau murni Quran. Karena banyak hal itu munculnya menjadi penghayatan tradisi Islam tidak hanya dari Quran ya. Seperti misalnya sholat lima waktu ya. Padahal itu kan rukun Islam yang terutama begitu ya. Itu di Quran mungkin ayat-ayat yang ditemukan tidak spesifik menyebut lima waktu ya. Mungkin menyebut tiga atau apa begitu ya. Mungkin juga secara sejarah ada perkembangannya di dalam praktek tersebut begitu ya. Sehingga kelengkapan pemahaman tradisi Islam, terus hukum Islam dan sebagainya selalu melibatkan hadits dan juga sirah nabawiyah begitu ya. Nah ini mungkin kalau mau analogi dengan pemahaman Kristiani ya mirip dengan ada tradisi-tradisi yang masuk juga menjadi bagian yang integral di dalam pembacaan kitab sucinya ya. Jadi sebenarnya tidak benar-benar murni kitab suci, tapi kitab suci plus tradisi tertentu ya. Nah, biasanya kelompok Protestan dan Reform itu yang agak menolak tradisi ya. Tetapi sesungguhnya sih tidak ada tafsir yang berlaku di dalam vakum dan terlepas dari tradisi apapun itu nggak ada ya. Sebenarnya buat orang Reform, tradisi-tradisi dari Luther dan Calvin juga sangat penting. Ya, dan Calvin dan Luther mengambil tradisi-tradisi dari Agustinus. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang bisa tercerabut dari tradisi tafsir tertentu begitu ya dan menafsir di dalam vakum itu nggak ada gitu ya. Tinggal sebenarnya seberapa luas tradisi itu mempengaruhi kita, lalu yang mana yang menjadi dominan di dalam garis tradisi tertentu, yang mana yang tidak begitu ya. Buat teman-teman Protestan yang bukan Calvinis Reform misalnya, kalau Metodis ya tradisi Wesleyan yang menjadi dominan dan sebagainya ya. Dan kebetulan di dalam pemahaman tradisi Metodis ya, memang ada 4 pilar di gereja yang didefinisikan ya. Rasio, experience, kitab suci, eh, dan juga gereja ya. Jadi somewhat teman-teman Metodis itu lebih eksplisit ya menyebut pengaruh-pengaruhnya itu. Kalau teman-teman Reform itu biasanya slogannya sola scriptura, tapi sola scriptura itu tidak pernah berarti membaca Alkitab di dalam vakum karena nggak bisa. Ya tetap ada tradisi tertentu sebenarnya yang mewarnai ya. Dan mungkin kalau mau sangat konsekuen ya, yang benar-benar sola scriptura itu kelompok Anabaptis itu yang muncul pada era reformasi juga ya, yang bentrok dengan kelompok Reform Zwingli di Swiss karena mereka menolak misalnya baptisan yang dilakukan oleh gereja karena merasa gereja itu sangat dipengaruhi oleh negara. Pada saat itu mereka bilang mau Alkitab saja begitu ya, sehingga mereka menolak baptisan gereja itu kelompok Anabaptis itu, sehingga oleh Zwingli dan kelompoknya mereka ditenggelamkan itu, dipersekusi di Swiss ya. Nah, kelompok Reform kadang-kadang tidak aware ya terhadap sejarah itu ya, tetapi itu sejarah kekerasan yang dilakukan kelompok Reform terhadap yang dianggap berbeda dan musuhnya juga saat itu ya. Kalau Bapak Ibu baca biografi Luther yang menjadi korban itu kelompok petani ya yang berusaha revolt, berontak ya, karena kan Luther berteman baik dengan Prince ya, yang menyelamatkan dia waktu mau disidang di Worms itu ya. Sehingga Luther sebenarnya juga sangat dekat ya dengan penguasa ya. Dan gereja Lutheran di Jerman itu masih sebenarnya gereja pemerintah. Jadi kalau orang Kristen di Jerman bayar pajak ya, pajaknya termasuk untuk uh,
menggaji pendeta-pendeta Lutheran yang di gereja pemerintah itu Stadtkirche istilahnya, State Church ya. Dan termasuk untuk merenovasi dan lain sebagainya gereja-gereja tua yang udah berabad-abad itu semua mahal, kalau tanpa dukungan pemerintah nggak bisa ya. Dan kelompok petani itu ribuan orang waktu memberontak melawan Prince itu berperang sama tentaranya, terus banyak yang meninggal karena petani kan nggak terlatih ya, cuman pakai barang-barang buat bertani terus berperang, ya banyak korban akhirnya ya. Sehingga sejarah itu menjadi bagian juga di dalam buku-buku sejarah kisah reformasi begitu. Nah, kalau Bapak Ibu baca kisah reformasi di Inggris ya, Raja Charles itu waktu suksesinya ya, di mana terjadi reformasi di abad ke-16 itu, kadang-kadang yang berkuasa ratu atau rajanya itu yang Protestan atau yang Katolik ya, pihak lawannya dipersekusi. Terus jadi berdarah-darah ya. Sehingga ada sejarah soal Bloody Mary juga, waktu Queen Mary itu yang berkuasa, yang lawannya yang dihajar, dipersekusi ya. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa mungkin memahami sedikit ya kenapa imigran yang lari dari Eropa ke Amerika itu berusaha membuat supaya hidup kenegaraan itu steril dari keagamaan. Karena dari sejarah medieval bunuh-bunuhan karena agama di Eropa dan Inggris itulah mereka berusaha menghindari ya sejarah yang sama terjadi lagi begitu. Ya, dan kebetulan Amerika itu kan imigran semua ya dari mana-mana di seluruh dunia ya. Yang asli Amerika kan orang Indian ya, yang juga akhirnya dipersekusi ya oleh orang kulit putih ya. Dan juga orang hitam yang akhirnya diambil dari Afrika dan diperbudak ya. Jadi somewhat sejarah kekerasan itu terjadi juga ya dalam bentuk yang lain, which is sangat menyedihkan ya, karena terbukti kita tuh sering gagal ya belajar dari sejarah yang berulang terus dalam berbagai kompleksitasnya begitu. Nah, jadi tradisi sebenarnya tidak pernah lepas ya dari pemahaman tradisional keagamaannya, dan di dalam Islam itu sangat kental ya, melibatkan Quran, hadits, dan sirah nabawiyah. Nah, kita coba lihat bagian Qurannya ya, karena Bapak Ibu banyak yang merespon di texting dari tulisan chapter Abdullah Said ya. Dan ada beberapa yang mengangkat bagian-bagian yang penting ya. Saya pilihkan 2 chapter ya. Chapter 2 soal basic dari pemahaman pewahyuan Quran ya, dan chapter 8 tentang relasi Quran dengan kitab-kitab yang lain ya. Ada Bu Lydia yang mengangkat ini ya, bagian ini, perdebatan ini, dan ini cukup penting ya untuk dipahami. Dan mungkin banyak orang Kristen yang nggak pernah dengar ya, tapi mungkin orang Islam yang tidak belajar ya, bukan scholars juga mungkin kadang tidak pernah bersentuhan dengan sejarah Islam ini ya. Jadi karena Quran itu dipahaminya turun dari sorga ya, ada ibu dari kitabnya yang ada di sorga diturunkan oleh Jibril kepada Muhammad begitu ya. Sehingga teolog-teolog Muslim itu di dalam sejarahnya masuk ke dalam satu perdebatan ya. Ini di halaman 28 ya. Perdebatan itu antara dua kubu yang disebut kelompok Asy'ari ya dan kelompok Mu'tazilah ya. Nah, ini perdebatannya rumit ya, yaitu melibatkan pemahaman apakah kalau gitu, kalau Quran itu berasal dari surga, apakah Quran itu juga diciptakan ya sebagai hal yang ciptaan Allah seperti hal lainnya yang ada di dunia ini. Ya, karena Quran dihubungkan sebagai atribut Tuhan gitu ya. Firman adalah atribut Tuhan. Jadi kalau firman itu atribut, apakah dia diciptakan juga kalau Tuhan itu kekal atau tidak? Begitu ya. Nah, masalahnya adalah Islam sangat menekankan tauhid. Jadi kalau ada dua entitas kekal, Quran dan Allah, berarti yang terancam adalah tauhid. Begitu ya, sehingga ini jadi problem teologi yang rumit begitu ya. Nah,
di dalam perdebatan ini ya, kelompok Asy'ari itu bilang bahwa Quran itu tidak diciptakan, jadi kekal dari surga begitu ya, co-eternal with God. Sementara kelompok yang Mu'tazilah itu sekarang sudah lenyap ya, largely disappeared kata Abdullah Said. Jadi yang memenangkan perdebatan ini adalah kelompok Asy'ari yang diterima begitu ya. Yang Mu'tazilah bilang bahwa supaya tauhid itu terpelihara maka apa Quran itu harusnya diciptakan juga seperti apa hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Ya karena tidak mungkin ada entitas yang kekal selain Allah begitu ya. Nah, tapi Abdullah Said yang menyikapi perdebatan rumit ini ya memberikan komentar yang lebih bernuansa ya di sini ya, dia bilang bahwa sebenarnya perbedaan antara Mu'tazilah dan Asy'ari ini subtle ya. Jadi tipis begitu perbedaannya karena sebenarnya keduanya sama-sama apa setuju bahwa Quran itu ada di level existence yang berlapis-lapis. Ya di dalam tekstingnya Pak Wilson misalnya bilang, loh kalau Quran itu diwahyukan dari dalam bahasa Arab, di dalam budaya tertentu di mana Muhammad itu hidup, bukankah langsung tertancap pada konteks tertentu? Begitu ya. Kok bisa ya dibilang eternal dan kekal begitu ya. Nah sehingga dengan sangat hati-hati Abdullah Said ini bilang ya ada pemahaman seperti ini ya bahwa sebenarnya leveling dari eksistensi Quran itu ada beberapa lapis ya, dan kelompok Asy'ari ini yang uh, punya posisi bahwa Quran itu tidak diciptakan artinya kekal ya, sebenarnya yang dimaksud adalah uh, spirit dan meaning dari Quran. Sedangkan kalau sudah terkait language dan utterance-nya ini ya, letters and writing, nah itu created gitu. Jadi ada leveling itu ya. Lalu ada kelompok ketiga yang disebut tradisionis ini menolak memperdebatkan hal itu ya, dan bahwa bilang bahwa Quran nggak bilang kok persoalan apakah diciptakan atau enggak ini sehingga tidak seharusnya diperdebatkan. Nah, tetapi secara umum Abdullah Said di sini mengaknowledge ya bahwa tradisi yang akhirnya dipeluk ya di dalam perdebatan besar ini adalah tradisi dari kelompok Asy'ari. Sehingga Islam tradisional itu selalu memahami Quran itu kekal, ada bersama-sama Allah, lalu diturunkan uh, oleh malaikat Jibril kepada Muhammad. Ya. Nah, sehingga di dalam kerumitan ini uh, Abdullah Said mengusulkan pemahaman seperti ini ya. Jadi ada levels of revelation of the Quran, ada level-levelnya dari surga karena firman itu atribut Allah begitu ya. Terus preserve tablet di level yang berikutnya. Terus ini preserve tablet ini itu apa? Uh, ibunya kitab suci itu ya yang dalam meaning dan apa existence-nya itu yang ada di surga itu bersama-sama Allah. Lalu ini surga ya. Lalu ini turun lagi ke levelnya malaikat Jibril, lalu kepada Muhammad sampai Qurannya menjadi teks ya, terus diterima oleh komunitas Muslim dan terus-menerus diwarisi sampai sekarang ya. Jadi ini makin ke bawah makin konkret ya, dan Quran itu apa eksis di dalam level-level ini. Begitu ya caranya Abdullah Said itu memecahkan misteri dan kesulitan eksistensi Quran ini. Ya. Nah, yang jadi menarik adalah biasanya kalau umat Islam itu mendengar Tritunggal ya selalu menolak karena selalu juga merasa bahwa tauhid itu terancam dengan Tritunggal, karena kalau ada entitas yang lain ya Allah Putra dan Roh Kudus begitu ya yang kekal, Tritunggal itu langsung dilihat sebagai triteisme ya, karena eh, tidak ada cara di dalam pemahaman teologi Islam dan Quran untuk bisa eh, memahami atau membahasakan konsep Tritunggal itu gitu ya, sehingga kalau Yesus itu dibilang punya apa divine atribut juga, maka itu musyrik langsung ya, itu berarti menyamakan sesuatu
yang bukan Allah sebagai Allah ya. Itu idolatry ya di dalam bahasa Kristiani itu hitungannya ya. Nah, tapi umat Islam juga memahami kerumitan tertentu ini dengan Quran. Ya, jadi kalau ada realitas sesuatu yang dari surga dan bersanding dengan Allah sendiri begitu ya, karena merupakan atributnya begitu ya. Lalu tapi juga hadir di dunia, somewhat diterima oleh komunitasnya begitu ya. Eh, Kalau kita mau pakai kata inkarnasi begitu ya, maka Quran itu sekarang ada di tengah umatnya. Ya. Yang berbeda antara Islam sama Kristen hanya adalah bahwa di dalam pemahaman Kristiani firman itu menjadi manusia ya, kalau di dalam pemahaman Islam firman itu menjadi kitab. Gitu ya, sehingga Muslim scholars, baik Muslim scholars maupun scholars Kristen ya yang belajar tentang Islamologi ya, itu sama-sama merasa ya bahwa kalau kita mau bicara yang analogi yang setara ya, sebenarnya banyak kesalahpahaman di dalam dialog-dialog itu, bahwa kalau menyamakan Quran dengan Alkitab itu nggak sejajar. Ya, menyamakan Yesus dengan Muhammad juga nggak sejajar ya. Tetapi kompleksitas dialognya itu ya, kalau mau sejajar harusnya Yesus itu padanannya Quran. Ya, karena di dalam sejarah dan tradisi pemahaman Islam juga ada perdebatan serius itu kok tentang sebenarnya realitas eksistensi Quran itu seperti apa. Dan di dalam sejarah Kristen juga terjadi ya perdebatan besar itu ya, yang akhirnya diselesaikan di Konsili Nisea ya, Nisea Konstantinopel, tentang esensi dari eksistensi Kristus begitu ya. Nah, sehingga kalau sama-sama berbicaranya paham ya, ini bisa ada apresiasi lah paling sedikit ya terhadap kerumitan teologis ini ya. Kalaupun tidak setuju, kalaupun masih bingung begitu ya, tapi paling tidak ada apresiasi bahwa kita nih sebenarnya mengintip atau berusaha teologi itu bicara tentang hal-hal ilahi ya, yang bahasa manusia itu mungkin tidak pernah cukup ya untuk menggambarkannya, lalu kita terbentur kesulitan-kesulitan dan sejarah pemahaman agama kita itu berusaha memprosesnya ya. Dan di dalam hal ini yang menarik adalah kelompok Azhari itu yang memenangkan perdebatan itu dan menerima bahwa Quran itu kekal. Ya, di dalam Konsili Nisea yang memenangkan perdebatan itu adalah Athanasius ya, melawan Arius ya, yang Arianisme itu ditolak sebagai bidat ya, yang dengan demikian juga mengukuhkan pemahaman bahwa di dalam diri Yesus ada ada esensi yang ilahi dan ada esensi yang manusiawi begitu ya, sehingga itu udah mirip ya dengan Abdullah Said itu bicara bahwa Quran itu ada level-level eksistensinya begitu ya, walaupun dengan kerumitan yang mungkin sedikit berbeda ya, tetapi ada kemiripan itu tuh ya. Mudah-mudahan diskusi singkat ini ya, dan cara Abdullah Said itu berusaha menjelaskan kerumitan ini ya, menolong ya kita untuk menghayati ini bukan tanpa tanpa titik temu sama sekali. Kalau umat Islam itu berdialog dengan umat Kristen ya, bisa ada tuh pemahaman-pemahaman yang sejajar. Ya. Nah, mungkin sampai sini dulu kali. Ada pertanyaan nggak? Ini kebetulan Bu Lydia yang angkat ya. Mungkin karena pernah juga terlibat diskusi sedikit dari kuliah yang lalu ya. Ada pertanyaan, komentar dari Bapak Ibu? Biasanya kalau habis diskusi kayak gini, pertanyaan kalau dari komunitas gereja, teman-teman yang di gereja itu biasanya tanya, tapi apakah umat Islam biasanya juga tahu ya problem ini? Ya tergantung ya, yang belajar atau yang nggak belajar ya. Itu sama juga nanyanya adalah, apakah orang Kristen biasanya tahu ya sejarah perdebatan antara Arius dan Athanasius begitu ya. Dan kenapa kredo yang dihasilkan dari Nisea Konstantinopel itu bunyinya demikian begitu ya. Di mana sebenarnya Athanasius itu dianggap benar dan tradisinya diterima, dan Arius itu dianggap salah begitu ya. Nah, itu juga kalau tanya orang Kristen di gereja biasa, jemaat biasanya agak sulit ya menjelaskannya ya, walaupun mungkin membaca kredo-kredonya begitu dan mengucapkannya ya, tapi detil perdebatan teologisnya kan
biasanya itu seminarian ya yang berkutat dengan itu gitu. Ya, jadi memang juga di setiap komunitas ada level-level ya, seberapa mendalam belajar dan nggak belajar ya. Eh, dan kadang tidak bisa memastikan ya bahwa seberapa pemahaman itu ada di masyarakat ya. Cuman kalau buat scholars yang belajar karena merefer kepada teks-teks asli dan lain sebagainya, dalam tradisi scholarship akademis yang kuat biasanya tahu ya, biasanya tahu. Kalau Bapak Ibu lihat film perdebatan eh, Nabil Qureshi ya dengan Syabir Ali misalnya tentang Tritunggal ya, Nabil Qureshi itu mengutip perdebatan Mu'tazilah dan Asy'ari itu ya sebagai analogi ya supaya bisa ada jembatan pemahaman. Ada komentar, pertanyaan kalau ada? Nah, mungkin kita sambung dulu ya kepada aspek berikutnya. Ini dari chapter 8 bukunya Abdullah Said ya. Ini Pak Rianto ini yang mengangkat bagian ini ya. Dan dari kuliah minggu lalu juga Pak Rianto tampaknya pernah berdiskusi juga dengan teman-teman Muslim yang bicara-bicara soal tahrif ini ya. Jadi istilahnya adalah tahrif, yaitu distorsi pemahaman bahwa ada distorsi di dalam kitab suci Yahudi dan Kristen. Gitu ya. Jadi uh, ini Abdullah Said juga mulai dengan satu disclaimer dan kehati-hatian ya. Ini di halaman 147 ya, bagian chapter 8. Said itu bilang ya, as we have seen, the Quran clearly recognizes and respects the scriptures revealed to Jews and Christians. Ya, jadi sebenarnya di Quran juga banyak ayat yang mengkonfirmasi tentang kitab suci Yahudi dan Kristen ya, Injil, Taurat dan Zabur begitu ya. Nah, tetapi juga secara umum Muslim tradisional itu menganggap bahwa kitab suci yang lebih dahulu itu sudah distorted ya, sudah terdistorsi. Itu bisa ada beberapa pengertian, kata Abdullah Said, bisa teksnya yang terdistorsi atau tafsirnya atau pengertian sebenarnya yang disembunyikan oleh orang Kristen dan orang Yahudi ya. Nah, in the modern era, this view has to a great extent become a standard part of accepted Muslim beliefs ya. Jadi ini kalau di tradisi Muslim tradisional ya, tahrif ini yang diterima ya, menganggap bahwa kitab suci yang terdahulu itu sudah terdistorsi ya. Walaupun uh, tidak ada bagian tertentu yang spesifik yang disebut ya, ini yang terdistorsi, itu yang enggak ya. Uh, yang nyebut-nyebut teks varian semacam itu ya Bart Ehrman ya, tapi Quran dan Muslim scholars biasanya enggak ya. Nah, because of this perceived distortion, it is believed that Jewish and Christian scriptures can no longer be relied as the word of God in any matters of religion, faith, and or law ya. Jadi karena Quran sendiri menulis bahwa kitab-kitab yang sebelumnya itu terdistorsi ya, ada ayat-ayatnya, sehingga tidak lagi reliable dan tidak jadi patokan lagi gitu ya. Nah, sedikit banyak persoalan itu mirip ya dengan tradisi Kristen terhadap Yahudi. Jadi banyak scholars juga ya yang memahami ya bahwa transisi antara Yahudi ke Kristen dan Kristen ke Islam ya, itu ada kemiripan itu proses transisinya ya. Orang-orang Kristen kalau baca Perjanjian Lama ya, sering juga ada bagian-bagian yang dianggap sudah tidak relevan ya. Misalnya kalau tradisi Calvinis yang standar ya, dibilang adalah eh, kalau hukum yang terkait ritual di Bait Allah itu udah nggak berlaku lagi, tetapi hukum moral berlaku. Ya, sehingga dengan demikian hukum-hukum yang ada di Perjanjian Lama itu dipilah-pilah. Bagian mana yang menjadi bagian hukum moral, bagian mana yang menjadi hukum ritual ya. Nah, cuma masalahnya tafsir itu ya buat Bible scholars yang berusaha lebih mendalam dan teliti ya nggak sesederhana itu. Semua hukum yang ritual yang di Bait Allah itu merefleksikan moralitas tertentu itu.
sebenarnya. Jadi nggak sebegitu mudah ya bikin kotaknya ya, mana yang berlaku lagi, mana yang enggak. Nah, cuman memang sejarah menyajikan fakta ya bahwa Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan oleh Imperium Romawi tahun 70 AD ya, sehingga yang menjadi ritual yang biasa dilakukan di Bait Allah jadi nggak bisa lagi, simply seperti itu ya, sehingga agama Yahudi sendiri juga bergerak menjadi agama yang dipraktekkan di jalanan, di sinagoge ya oleh Farisi ya, sehingga Farisi itu sebenarnya termasuk tokoh keagamaan utama ya di zaman Perjanjian Baru. Dan kalau Bapak Ibu membaca Matius ya, Matius itu merespons dan berinteraksi dengan kuat ya dengan Farisi, karena kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 70 sesudah Masehi itu, ketika Bait Allah itu diruntuhkan, dan menjadi pertanyaan di dalam komunitas agama, bagaimana mengikut Yesus yang sejati itu caranya? Apakah seperti Farisi ini atau ada jalan lain? Dan Matius berusaha menjawab itu ya, tetapi kadang di dalam nada yang sangat polemik ya terhadap Farisi terutama ya, padahal Farisi ya kita anggap kata itu sekarang sangat buruk ya, dengan konotasi yang jelek sekali, terutama mungkin karena kita biasa baca Matius ya. Padahal ada Farisi yang namanya Nikodemus dan ada Farisi yang namanya Paulus begitu ya. Dan Farisi sampai sekarang ada di dalam tradisi Yahudi modern gitu ya, tetap masih ada. Tapi kita merasa sangat buruk ya interaksinya, tercermin dari Injil ya, terutama Matius yang interaksinya kuat sekali dengan Farisi ya. Dan kadang-kadang karena interaksi yang semacam itu, kita jadi menolak ya tradisi Perjanjian Lama. Ya, sehingga banyak terutama orang awam sih, kalau Bible scholars mah enggak ya, tapi kalau awam membaca khotbah di bukit itu ya, misalnya ya, eh, engkau telah membaca ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu ya. Tetapi sekarang kukatakan kepadamu, ya itu kan formula yang dipakai Matius ya untuk mengajarkan righteousness yang baru yang datang dalam nama Yesus begitu ya. Kasihilah musuhmu gitu ya. Nah, itu seringkali kalau dibaca orang Kristen awam ya, kesannya adalah menolak apa yang di Perjanjian Lama. Padahal Perjanjian Lama itu sebenarnya nggak ditolak, karena Matius sendiri bikin disclaimer kok, tidak ada satu iota pun ya dari kitab suci ini akan dihilangkan begitu. Dan kalau righteousness kamu itu tidak lebih tinggi daripada Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ada disclaimer yang sangat kuat semacam itu loh. Jadi nggak bisa ya menganulir Perjanjian Lama gitu aja ya. Tetapi pembacaan kita, terutama yang awam ya, seringkali ke arah situ ya, tolak aja yang PL itu karena nggak relevan ya, atau kita kotak-kotakan yang menjadi hukum-hukum tertentu, yang ini enggak lagi, yang ini masih gitu ya. Nah, eh, movement untuk menolak itu ya. Nah, itu sebagai orang Kristen kadang-kadang kita merasakan juga baca Alkitab ya, menolak tradisi lama. Lihat aja cara orang Kristen menyebut kitab suci Ibrani itu, perjanjian lama gitu ya. Orang Yahudi itu akan tersinggung, apanya yang lama, itu kitab suci kita begitu ya. Kenapa kamu sebut-sebut lama dan kamu sebut itu perjanjian baru ya? Apanya yang baru begitu ya? Kan itu katanya menggenapi ya Mesias dari perjanjian lama gitu. Jadi cara orang Kristen bicara aja sebenarnya sangat menyinggung ya buat orang Yahudi ya. Jadi Bible scholars yang lebih belajar biasanya lebih tahu ya tentang perdebatan-perdebatan itu berusaha tidak ngomong kitab suci Ibrani itu perjanjian lama ya. Ngomongnya adalah Hebrew Bible ya, Hebrew Bible, Gospel, Paul's letter atau apa gitu ya. Ngomong yang lurus aja gitu tanpa satu konotasi tertentu. Nah, tapi bukan semata-mata salah orang Kristen juga yang nyebut perjanjian lama, karena Paulus itu kalau Bapak Ibu baca di Korintus ya ngomongnya begitu ya. Karena eh, pelayanan Musa itu kata Paulus ya di 2 Korintus adalah pelayanan perjanjian lama ya, dan cahaya wajah Musa itu memudar gitu ya kata Paulus. Sedangkan pelayanan yang di dalam Kristus ini adalah pelayanan perjanjian baru ya, dan orang Kristen mengadopsi bahasa itu begitu ya, yang memang dikatakan oleh Paulus. Jadi Paulus kadang-kadang bahasanya juga cukup keras ya, memisahkan. Tapi kalau kita tidak lupa ya bahwa Paulus itu memang seorang Farisi dan seorang Yahudi ya, maka kita tuh bisa lebih generous ya waktu membaca kitab suci ya. Paulus berpolemik ya untuk menekankan zaman baru ini yang di dalam Yesus ya. Tetapi dia
tidak bermaksud memusuhi orang Yahudi sebenarnya. Nah, tergantung bacanya kita seberapa keras ya. Kalau kita bacanya terlalu keras ya, maka nanti akan memusuhi ya kelompok yang dirasa dimusuhi oleh Paulus ya. Tetapi Paulus itu kan sebenarnya pandangannya mungkin terangkum di Galatia 3 ayat 28 itu ya, di dalam Kristus tidak ada lagi Yahudi dan Yunani, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, tidak ada lagi budak dan orang merdeka. Sebenarnya itu yang dia yakini dan dia lihat ya, bahwa cinta kasih iman di dalam Kristus itu sangat kuat, bisa merangkul segala bentuk etnik begitu ya, dan menghancurkan segala tembok-tembok pemisah ya, itu bahasa yang dia pakai di kitab Efesus begitu ya. Nah, tapi kalau kita memang biasanya membaca Alkitab itu dengan spirit yang lebih konfrontatif ya. Nah, kita juga dengan mudah ya bisa ngambil posturnya Paulus yang terasa lebih konfrontatif gitu ya, karena dia menyediakan juga bahasa-bahasanya itu juga sih. Ya. Nah, jadi problem bahwa itu ya, ada pemahaman bahwa Islam itu menganggap apa kitab-kitab yang sebelumnya sudah terdistorsi ya, mungkin mirip juga dengan orang Kristen bilang itu perjanjian lama gitu ya. Jadi di situ tuh ada kesejajaran itu lagi juga ya. Dan mungkin pertanyaannya buat kita orang Kristen ya, seberapa serius kita baca jadi kitab Ibrani itu ya, apakah di dalam hati kita sebenarnya, kalau kita nggak suka ya bahwa teman-teman Muslim itu bilang, oh kitab kamu orang Kristen udah terdistorsi ya, terus kita melakukan hal yang sama ya terhadap, ini udah nggak berlaku lagi tuh kitab Ibrani gitu misalnya ya. Nah, kita seberapa juga sensitif terhadap hal itu ya, itu mungkin bisa jadi refleksi dan latihan yang cukup baik ya. Nah, tapi bahwa pemahaman tahrif ini ada ya di dalam tradisi Islam ya, memang demikian ya. Dan Abdullah Said juga menjelaskan begitu ya. Nah, ini ya di bagian yang ini kebetulan halaman 150 ya, Abdullah Said itu merefer kepada Abdel Halim ya, ini scholars di Oxford ya yang menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Inggris ya, menjadi acuan banyak ya kalau mau cari terjemahan yang berbahasa Inggris. Dia menulis bahwa ini ada penafsir lain juga namanya Tabari ya, bahwa sebenarnya di Quran itu Yesus ada ayatnya ya. Bapak Ibu mungkin dengar juga ya di rekaman video yang saya forward ke WA yang dari angkatan-angkatan yang lalu ya, bahwa ada ayatnya memang di mana Yesus itu menunjuk kepada Muhammad begitu ya, sehingga kelahiran Yesus dari perawan Maria ya, buat pemahaman Islam tradisional ya adalah sebagai analogi terhadap Muhammad gitu ya. Maria eh, perawan itu ya tidak berdosa tetapi hamil ya, lalu dikucilkan oleh kelompok masyarakatnya ya, dan dituduh telah berzinah begitu ya. Tetapi di dalam hal itu dia dilindungi Tuhan, bahkan Yesus itu membela Maria ya, dan itu semua adalah analogi terhadap Muhammad, karena Muhammad juga mengandung firman begitu ya, kalimatullah, firman Allah begitu ya, sama seperti Maria mengandung Yesus yang adalah kalimatullah juga ya, di dalam ayatnya tertulis seperti itu ya, firman Allah ya. Lalu tapi Maria dibela oleh Tuhan dan dibela oleh Yesus ya, semata-mata untuk menunjuk kepada Muhammad, bahwa Muhammad itulah yang dikirimkan dari Allah untuk membawa penuntun, yaitu Quran, yaitu firman ya, sama seperti Maria mengandung Yesus begitu. Jadi fungsinya sebenarnya cerita ini adalah Yesus itu menunjuk kepada Muhammad ya. Sehingga Bapak Ibu kalau mau cari analoginya ya, padanannya eh, di Alkitab ya, Alkitab Kristen, apakah ada ya pola pattern semacam itu ya? Bapak Ibu baca cerita Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis itu, kata kitab suci, adalah nabi yang paling besar ya, tidak ada yang lebih besar dari dia ya. Nah, tapi masalahnya adalah Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus ya, bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak begitu ya, padahal Yesus bilang
tidak ada nabi yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis gitu. Jadi Yohanes Pembaptis itu sangat diterima ya sebenarnya oleh kalangan Yahudi. Dan kalau Bapak Ibu baca kisah para rasul ya, ada kelompok-kelompok di diaspora di dalam pelayanannya Paulus itu yang sudah mendengar dibaptis, menerima baptisan Yohanes ya, masuk ke dalam tradisi pengampunan dosa itu. Tetapi begitu bertemu Paulus di Efesus ya, itu ada di kisah para rasul 19 ya. Terus mereka ditumpangi tangan, dibaptis Roh Kudus, terus berbahasa roh, begitu ya. Nah, sehingga sebenarnya Yohanes Pembaptis itu sangat berpengaruh ya. Uh, Bahkan ketika Yesus itu dicemooh ya dan diserang ya, Yesus itu salah satu pembelaannya bilang, jadi bagaimana yang kamu katakan? Apakah Yohanes Pembaptis ini dari Allah atau bukan? Gitu ya, karena Yohanes Pembaptis itu diterima di kalangan yang sangat luas ya, dan orang nggak berani bilang Yohanes Pembaptis itu bukan dari Allah, begitu ya. Itu kan episode yang sangat aneh ya, kisah itu ya, bahwa Yesus tuh mengacunya ke Yohanes Pembaptis yang menunjuk kepada dirinya. Tapi buat kebanyakan orang Kristen ya, Yohanes Pembaptis itu nggak gitu penting. Kenapa? Karena dia zaman transisi. Dia udah menunjuk kepada Yesus, ya udah selesai tugasnya Yohanes Pembaptis, seberapapun nabi hebatnya dia gitu ya. Misalnya. Nah, orang Islam ya membaca kisah Yesus di Quran, fungsinya mirip seperti itu. Yesus fungsinya adalah menunjuk kepada Muhammad. Muhammad udah datang ya udah. Ngapain baca kitab yang lama lagi yang sudah terdistorsi itu? Gitu ya, kalau Bapak Ibu mau dapat feeling padanannya itu seperti itu gitu ya. Dan sebenarnya klaim bahwa kitab yang lama itu udah terdistorsi ya itu juga tidak sangat aneh ya, karena orang Kristen juga punya pemahaman progressive revelation itu ya, bahwa makin ke belakang pewahyuan itu makin jelas ya. Perjanjian baru kalau kita mau pakai kata itu ya lebih jelas daripada yang perjanjian lama begitu ya. Itu juga pemahaman yang cukup umum ya di dalam tafsir dan sebagainya. Nah, tinggal umat Islam tradisional itu merasa ya Quran yang terakhir ya udah ini yang paling sempurna. Begitu, yang lain-lain itu karena udah banyak distorsi nggak usah dibaca lagi gitu ya. Nah, tapi Muslim scholars juga ada yang tetap masih baca uh, Israiliyat ya, itu artinya kitab-kitab Israel gitu ya. Misalnya Ghazali dan lain sebagainya ya. Terutama scholars-scholars yang belajar ya, mereka tetap masih baca dan mungkin juga menikmati dan mengambil hikmahnya ya dari kitab suci yang lama ya. Tapi bahwa ada pemahaman distorsi itu memang iya. Nah, ya ini saya pengen menunjukkan juga ya diskusi soal Fazlur Rahman ya, karena ini penting ya. Fazlur Rahman itu gurunya Nurkolis Majid di University of Chicago ya. Fazlur Rahman itu salah satu penafsir kontekstual yang paling luas pengaruhnya di dalam tradisi Islam ya. Makanya Cak Nur itu juga caranya menafsir itu ini sekali ya, sangat sangat berbeda ya dari yang tradisionalis, dan sangat berbeda juga dari modernis yang mungkin dianggap lebih liberal begitu ya, seperti Ulil Abdallah gitu ya. Pak Rianto misalnya mengutip Ulil Abdallah itu ya dengan cukup bersemangat ya, tapi Ulil itu mungkin dianggap terlalu liberal buat banyak kelompok Muslim yang lebih tradisional tuh. Ya, dia disukai kelompok-kelompok agama yang lain karena dia lebih pluralis ya. Tetapi mungkin di kelompok Islamnya sendiri penerimaannya bisa cukup terbatas juga ya. Nah, ini di halaman 30 ya, chapter 2 ya, ada sedikit tentang Fazlur Rahman ya. Nah, jadi ini caranya Abdullah Said menjelaskannya. Jadi Muslim scholars ya yang klasik ya katanya selalu menganggap revelation itu pewahyuan adalah komunikasi antara Tuhan dan menurunkan firman ya, yang tidak mempertimbangkan Muhammad atau komunitasnya sebagai konteks yang memainkan peranan ya, karena secara klasik ya udahlah Muhammad didikte oleh malaikat Jibril terus firman itu turun begitu ya, secara tekstual literal kata per kata ya, tanpa pengaruh dari Muhammad dan komunitasnya.
Nah, tapi pemahaman yang semacam ini kan sulit ya untuk tafsir yang kontekstual ya. Sehingga penafsir-penafsir yang modern itu termasuk Fazlur Rahman di sini namanya ya. Dan kalau Bapak Ibu mau cari ya penafsir yang sekelompok lah ya. Ini Said ini menyediakan nama-namanya ya. Selain Fazlur Rahman ada Nazar Hamid Abu Zaid, Farid Esak dan Ibrahim Musa. Begitu ya. Itu mereka mulai mengembangkan ya pemahaman yang berbeda tentang pewahyuan ya, yang juga mempertimbangkan personality dari Muhammad dan komunitasnya. Karena dengan demikian, tiba-tiba baca Quran bisa lebih kontekstual. Ya, kalau Bapak Ibu baca Nurkolis Majid, baca Quran ya tafsir itu juga lebih kontekstual ya, sehingga tidak mesti plek literal apa yang terbaca di Quran diterapkan di Indonesia gitu aja. Baik Nurkolis Majid maupun Gus Dur menghindari hal-hal semacam itu ya. Tetapi caranya mengambil jarak adalah ya harus kontekstual ya, baca di konteks aslinya kenapa itu begitu. Lalu hati-hati menerapkan aplikasinya ke zaman sekarang. Ya, nah buat teman-teman yang Kristiani membaca yang kontekstual semacam itu kan sebenarnya hal yang biasa ya, kalau Bapak Ibu belajar hermeneutik selalu diajarin bahwa meaning itu tidak pernah di luar konteks ya kan gitu ya. Nah, tapi betapa banyak juga ya, terutama di dalam perdebatan melawan evolusi dan sebagainya, Bapak Ibu lihat tendensinya adalah baca literal aja. Nggak mau bacain Uma Elis kayak Peter Enns gitu ya, ribet, literal aja lah artinya, udah pasti evolusi itu sesat dan salah gitu ya. Nah, tapi bacaan kontekstual itu memperkaya ya, dan banyak Muslim scholars even juga menyadari yang modern ya. Dan kalaupun konsep pewahyuan Quran dalam tradisi Islam yang tradisional itu lebih rigid ya, tapi Muslim scholars yang modern itu berusaha membuka ruang diskusi itu. Ya seperti Fazlur Rahman ini ya, dengan bilang bahwa oh ini ada apa, bukan tanpa peran sama sekali Muhammad dan komunitasnya di dalam turunnya pewahyuan Quran itu, begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat lebih lanjut ya, Said ini ngomongnya juga sangat hati-hati ya, di bawahnya ini di halaman baliknya ya. Ini Said karena butuh kehati-hatian, dia block quote dari Fazlur Rahman ya, bukunya Rahman yang sangat terkenal itu ya. Fazlur Rahman itu bilang ya bahwa kenapa konsep pewahyuan Islam itu seperti itu, karena semua pikiran-pikiran medieval ya itu kekurangan cara intelektual untuk mengkombinasi formulasi dogma eh, tentang sesuatu yang berbeda ya dengan karakter verbal dari pewahyuan itu, dan dengan apa relasinya yang intim terhadap Muhammad dan komunitasnya. Itu karena tidak ada cara mengungkapkannya bagaimana konsep pewahyuan seperti itu di dalam pikiran-pikiran medieval menurut Fazlur Rahman ya, maka pewahyuan itu dijelaskannya cukup rigid di dalam tradisi Islam medieval, begitu ya. Nah, tapi ya seolah-olah kan apa iya begitu ya. Jadi ini kalimat yang di bawah ini lebih lebih risky lagi ya. Jadi it lack the intellectual capacity to say both that the Quran is entirely the word of God and in an ordinary sense also entirely the word of Muhammad. Ya, ini udah kayak pewahyuan di dalam konsep Kristiani ini, bahwa firman itu adalah uh, secara personal juga tergantung yang menuliskan atau menyuarakan ayat-ayat firman itu gitu ya. Padahal sebenarnya yang tradisional Islam nggak memungkinkan pemahamannya seperti ini, tapi Fazlur Rahman mendorong ke arah situ demi supaya dia bisa menafsir yang lebih kontekstual ya. Nah, tapi Said ini tahu ya bagiannya ini bisa kontroversial sekali ya, sehingga dia tuh menulis pelan-pelan di sini ya. Here Rahman does not argue that the Quran is the word or the work of the prophet. Ya, jadi menurut Said ya, Rahman ini tidak berusaha bilang bahwa Quran itu adalah kata-katanya Muhammad. Enggak ya. Instead ya, Rahman emphasizes the close connection between the Quran as word of God, the prophet and his mission, and the socio-historical context in which the Quran was revealed. Ya, jadi menurut Said ya, Fazlur Rahman ini niatnya adalah menekankan kedekatan ya antara Quran dengan konteks Muhammad dan misinya gitu ya.
Nah, lalu Said bilang, ini dilakukan oleh Rahman supaya bisa ada interpretasi yang lebih bebas terhadap Quran yang melibatkan socio-historical konteksnya di dalam penafsiran. Begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan ya, di dalam zaman modern ini ya, ya mungkin juga Posmo ya pengaruhnya ya terhadap Fazlur Rahman karena dia ngajarnya di University of Chicago ya. Itu bahkan penafsir-penafsir Islam itu mendekat ya kepada gaya tafsir pewahyuan orang Kristen. Sedangkan orang Kristen sendiri mungkin sengaja atau tidak sengaja ya terkurung di dalam modernitas ya dan berusaha mengklaim pewahyuan tuh yang lebih rigid ya ke arah mungkin Chicago Statement begitu ya. Ini sama-sama terkait sama Chicago nih, tapi apa efeknya bisa bisa berbeda ya. Jadi luar biasa interesting ini. Dan Fazlur Rahman itu karena gurunya Nurkolis Majid ya, itu diwarisi spiritnya di dalam kelompok-kelompok Nurkolis Majid Society di dalam tafsir-tafsir di Indonesia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bergaul dengan sahabat-sahabat Muslim dari Nurkolis Majid Society ya, terus bicara-bicara tentang tafsir Quran ya, mereka sangat apa respect ya terhadap Fazlur Rahman. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tulisannya ya, memang bisa sangat kontroversial juga dan tidak semua di dalam tradisi Islam itu setuju sama Rahman. Mungkin juga tidak semua setuju sama interpretasi Abdullah Said terhadap Rahman ya. Kelihatan Abdullah Said itu sangat simpatetik dan berusaha mendorong pembacaan Rahman itu ke arah yang lebih bisa diterima ya oleh umat Islam yang lebih tradisional gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu bayangin ya, teolog-teolog Islam itu luar biasa ya kerja kerasnya ya. Berteologi itu berusaha menjawab tantangan-tantangan zaman ya. Teolog-teolog reform seringnya berusaha menyeret pemahaman kita kembali ke abad 16. Jadi siapa nih yang tidur dan nggak bertugas nih? Dan Bapak Ibu pingin jadi teolog yang semacam apa? Nah, dan saya selalu suka ya membicarakan teolog-teolog Islam yang ini ya, yang apa luar biasa itu ya. Simply membuat Bapak Ibu ngiri yang belajar di seminari ya, bahwa Bapak Ibu kan tugasnya berteologi ya. Tapi menjalankan atau enggak tugas berteologi itu ya, dan teman-teman kita yang Muslim sangat brilian ya, luar biasa berusaha bertugas ya di tengah-tengah tantangan zamannya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa apresiasi ya lebih banyak ya, dan siapa tahu ada bahan bakar ya untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang Muslim ya dan lebih bersahabat ya. Ada komentar, pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Gimana perasaannya baca Said atau baca Jonathan Brown? Jonathan Brown itu tadinya dia orang kulit putih yang ngajarnya di Georgetown University. Dia convert ke Islam. Tadinya Kristen. Ya jadi dua bacaan yang saya pilihkan buat Bapak Ibu itu dua-duanya Muslim scholars. Em, tapi Jonathan Brown itu scholars yang baik ya. Jadi dia juga kritikal ya. Dia bilang bahwa sejarah Muhammad itu, sejarah Nabi itu juga tidak homogen ya, banyak versi begitu ya sirah nabawiyah itu, tetapi versi yang dia sajikan di chapternya itu yang saya pilihkan buat Bapak Ibu baca itu mungkin yang mainstream Islam itu menerima begitu ya. Masalahnya adalah kata Jonathan Brown, sirah nabawiyah itu dikompilasinya 150 tahun kemudian setelah zamannya Muhammad ya. Sehingga dari segi historical criticism ya, kalau satu sejarah itu ditulis oleh komunitas tertentu yang memang meyakini hal tertentu, mungkin sejarah itu ditulisnya memang untuk mengkonfirmasi apa-apa yang sudah dipercayai. Ya, apalagi ditulisnya 150 tahun kemudian. Jadi kalau mau kritikal di situ ada bahan perdebatan sebenarnya seberapa sejarah itu reliably reflecting the real historical event gitu ya. Tapi kan itu juga satu kalimat yang sangat modernis ya. Kalau kita memahami historiografi seperti Peter Enns ya, bahwa histori itu selalu datang dengan tafsir, bukan fakta-fakta kosong begitu aja ya. Maka ya sah-sah aja histori yang punya semacam apa agenda teologis gitu ya.
Tinggal apakah histori semacam itu diterima atau ada narasi alternatif lain juga yang diterima oleh komunitasnya. Ya. Jadi permasalahannya bisa kompleks dan Jonathan Brown itu meng-acknowledge juga sih ada problem semacam itu kalau dilihat dari historical criticism. Ada pertanyaan, komentar, Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Kalau tergelitik, ada komen apa aja boleh. Saya sedikit aja ya Pak. Iya Pak. Eh, Waktu baca sih nggak kebayang sih kontennya kira-kira seperti itu. Jadi ini sesuatu yang baru juga sebetulnya bagi saya. Karena biasanya ketika kita berbicara tentang studi komparatif, umumnya kan yang dibandingkan itu kontennya. Hmm. Tetapi kali ini yang dibawa itu malah sesuatu yang lebih permukaan tapi jauh lebih deep. Jadi berbicara tentang natur dari bawah Yuan itu sendiri gitu kan. Hmm. Ternyata itu bisa jadi sebuah common ground untuk kita bicara ini. Hmm. Kalau yang satu melihat uh, pewahyuan itu, apa yang diwahyukan itu sebagai atribut dari Allah, kemudian yang pihak yang lain melihat itu sebagai pribadi, itu kan udah ada perbedaan. Tetapi yang uniknya, keduanya sepertinya menyetujui bahwa apa yang diwahyukan itu harus sesuatu yang tangible mungkin gitu ya. Hmm. Sesuatu yang tidak lepas dari konteks manusia, apa yang bisa dipahami manusia dan dipikirkan manusia. Hmm. Nah, bagaimana itu uh, membicarakan tentang sesuatu yang tangible itu ketika itu merupakan sesuatu yang sifatnya itu kekal, entahkah Hmm. itu dipahami sebagai atribut atau pribadi. Jadi bagi saya itu menarik sekali. Cuman jelas waktu saya merenungkan itu, saya pikir bagi iman kita juga itu merupakan sebuah tantangan. Hmm. Selama ini bagaimana nih kita memikirkan natur pewahyuan? Kan kita bisa aja take it for granted begitu kan, mengatakan itu berasal dari Allah lah dan sebagainya, sehingga ya itu jadi sesuatu yang menarik. Nah, saya sendiri memang belum baca Buffing tentang the philosophy of revelation dia, tapi Hmm. nggak tahu tuh apa yang digumulkan Buffing ketika dia memikirkan itu. Kayaknya saya nggak tahu apakah jarang nggak ya dari pihak reform begitu yang membahas tentang ini gitu secara konkret. Ya. Nah, makasih Pak Wilson untuk komentarnya. Jadi memang bersentuhan dengan yang berbeda dari kita ya kadang-kadang mendorong kita untuk merenungkan tentang iman kita sendiri lagi gitu ya dan tiba-tiba pengen baca Buffing tiba-tiba pengen baca Calvin lagi ya coba ya kalau dipikirin pelan-pelan dari angle yang berbeda apa iya saya nggak bisa belajar yang baru lagi dan terus cuman mengulang-ulang hal yang sama dari abad ke-16 itu begitu ya. Padahal kan Calvin sama Luther sama-sama meresponsnya terhadap tantangan zaman mereka ya. Harusnya ya kita juga merespons lagi ya di zaman kita gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tuh melupakan ya kompleksitas dan kekayaan itu sampai kita berjumpa dengan yang lain itu ya. Entah yang lain itu Richard Dawkins atau Bud Ehrman atau siapa ya. Abis itu nah kita comeback dan mungkin comebacknya stronger ya dan before begitu ya. Dan itu sih sebenarnya apa ber berelasi dan bersahabat dengan yang berbeda itu penuh keuntungan juga, bukan enggak ya. Cuman mungkin butuh ketahanan juga ya, tahan resah, tahan ragu-ragu, tahan ketidakpastian gitu ya, dan uh, mengimani bahwa perjalanan itu kalau di dalam pemeliharaan Tuhan itu bisa punya potensi yang memperkaya ya dan membuat kita lebih bertumbuh gitu. Saya rasa iman itu kadang sulit sih karena kita butuhnya yang pasti-pasti ya. Melompat ke dalam ketidakpastian itu selalu menakutkan ya, leap of faith itu ya. Thank you Pak Wilson. Jadi ntar kalau mau buat skripsi atau apa punya banyak bahan-bahan ya untuk cari angle tertentu yang mungkin jadi menarik ya. Baca Buffing dengan angle interaksi dengan Abdullah Said gitu misalnya. Ya, saya ingin komen, Pak. Ya Pak, silakan Pak. Saya tertarik dengan istilah tadi tahan resah ya. Karena ini satu hal yang memang kalau menurut saya yang saya alami adalah ini satu hal yang realita ya. Di mana kita dipertemukan dengan orang-orang yang memang tidak memiliki kesepahaman tentang konsep dari rohani kita ya.
Dan ada banyak juga dari keluarga, dari saudara-saudara saya juga memang berbeda ya dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Dan kemudian persahabatan dengan orang yang berbeda dengan kita juga itu merupakan hal yang saya rasa tidak bisa terhindarkan ya. Hmm. Karena bagaimanapun kita bertemu, bagaimanapun kita hidup di eh, wilayah atau suatu tempat yang memang em, eh, bermacam-macam ya, beragam beragam keyakinan dan sebagainya. Hal yang menjadi perenungan bagi kita bahwa dalam berapologet, mungkin saya lebih setuju kepada hal-hal yang soft ya, lebih setuju pada hal-hal yang di mana kita menempatkan orang lain sesuai dengan apa yang dia pahami, sehingga kita tidak menonjolkan bahwa kita ingin berkonfrontasi dengan mereka, sehingga kita bagaimana kita bisa memenangkan suatu eh, pemahaman atau suatu pengertian kepada orang lain. Ya memang kita harus lebih banyak belajar ya, belajar mungkin bukan dari apa yang kita miliki saja, tetapi kita bisa belajar dari mereka bagaimana konsep dan pemahaman mereka. Yang intinya bukan untuk mencari-cari kesalahan Hmm. dan bukan untuk mencari kebenaran kita, mengunggulkan diri kita, tetapi bagaimana kita dapat membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Itu yang lebih lebih penting kalau menurut saya. Jadi Hmm. masalah menang debat, oke mungkin kita bisa menang, tetapi dalam jangka waktu yang sangat pendek, ya jangka waktu pendek kita tidak akan bisa untuk selanjutnya tidak akan bisa memenangkan orang itu. Tetapi dengan cara bagaimana kita meresponi, memahami apa yang menjadi pola pikir mereka, apa yang menjadi pemahaman mereka, dan kita bisa ya, membawa mereka bukan untuk mengalahkan secara debat, tetapi membawa mereka kepada pengenalan kepada kebenaran yang sesungguhnya itu lebih bermakna, sehingga eh, persahabatan atau pertemanan kita akan tetap utuh dan kita potensi untuk bisa memenangkannya itu walaupun mungkin dengan jangka waktu yang kita harus sabar ya, bahkan sampai kita juga harus tahan resah karena kita juga menghadapi tekanan itu. Itu saya rasa Pak yang saya bisa komentar. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini mengingatkan saya, nah ini nih Pak Wilson bilang ya, untuk minggu depan kita nggak boleh simpatik nih Pak. Nanti ngalah semua kalau ini ya, main perdebatan. Nah, tapi ini mengingatkan saya komentar Pak Rianto terhadap ini ya, komentarnya Pak Erlan di texting ya, dia bilang, oh ya, mungkin memang membaca itu ya, seperti dia membaca komentarnya Ulil Abdallah ya. Abdallah itu kan bilang bahwa tidak fair ya kalau memahami kitab suci orang Kristen itu dengan cara Islam begitu ya. Sehingga kita harus berusaha memahami tradisi agama yang lain itu lewat cara pandang komunitasnya itu begitu ya. Terus Pak Erlan itu bilang, wah ini dia merasa bahwa ini sangat toleran ya dan bahwa asumsinya berarti memang ada common grace itu di mana kita bisa saling bicara. Tapi terus Pak Erlan menutup ya dengan pertanyaan ya sama seperti semua mahasiswa yang baik ya menutup dengan pertanyaan. Lantas bagaimana kalau ada perbedaan-perbedaan ya? Apakah Yesus yang diceritakan di Quran dan di Injil itu jadi berbeda begitu ya? Terus lantas bagaimana menyikapinya? Nah itu gimana Bapak Ibu? Kalau mau Pak Erlan kebetulan nggak hadir ya, tapi kalau pertanyaan itu yang diajukan dan kesimpulannya Pak Arianto seperti itu, kita seperti apa? Nah, saya juga ini ya, meng-acknowledge ya tulisannya Pak Beni ya. Pak Beni itu menyitir John Hick dan kawan-kawan ya, tokoh-tokoh pluralis dan bilang bahwa solusi pluralisme yang diajukan oleh John Hick itu tidak cukup baik ya. Saya tuh setuju cenderung dengan Pak Beni ya. Karena
Ya, John Hicks sangat terkenal ya, dia di Harvard ya waktu itu ya, memang udah agak lama juga ya, bukan teolog yang terlalu kontemporer ya. Eh, tapi yang John Hicks juga hidupnya di era modernitas ya. Dia bilang bahwa eh, hal-hal yang lebih universal itu ya, kalau kalau dari agama itu bisa diekstrak ya menjadi hal-hal kemanusiaan atau apa ya, human rights dan sebagainya, itu bisa dibicarakan oleh semua umat beragama yang berbeda ya. Lantas itu cukup ya, karena itu menghasilkan common grace yang bisa untuk semua orang. Begitu ya. Pluralis itu cenderungnya begitu ya. Abdallah itu lebih berbeda ya. Dia tidak berusaha bikin common ground yang semua orang ngomongnya sama, tapi dia bilang kalau mau memahami yang lain, lihatlah sudut pandang yang lain itu gitu ya. Jangan dari sudut pandang kita, itu unfair ya. Itu lebih mendorong pada multiple perspektif ya. Jadi Ulil Abdallah itu udah lain itu, udah lebih posmo gitu ya daripada John Hick. Tapi kalau John Hick lebih ke arah, oh modernitas ini ada bahasa rasional, bahasa kemanusiaan yang kita bisa menjadi pijakan sama-sama ya. Nggak usah ngomong Yesus, nggak usah ngomong Buddha, nggak usah ngomong apa Siwa Wisnu begitu ya. Tapi kan kita paham ya moral-moral manusia, nilai-nilainya dan sebagainya gitu ya. Nah, saya rasa sih John Hick memang jadi kurang ya. Terutama karena itu juga approach modernitas ya. Karena merasa bahwa kita bisa kuliti ya dan apa reduksi ya narasi keagamaan itu menjadi prinsip-prinsip yang bisa dibicarakan secara umum dan universal ya. Masalahnya kita tuh tetap butuh narasi ya, karena kalau kita bilang pokoknya kamu saling cinta kasih, hidup harus cinta kasih gitu misalnya. Tapi kalau nggak ada narasinya ya, tiba-tiba itu jadi tipis dan jadi steril gitu ya. Tapi kalau kita bilang cinta kasih itu seperti Yesus mengasihi manusia gitu ya. Oh, suami yang tahu narasi Yesus langsung paham. Ya, makanya kalau baca Efesus eh, memang sih dibilang istri harus tunduk pada suami, tetapi suami kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Nah, lu mampus lu suami gitu ya misalnya. Itu susah banget ya, nggak ada suami yang bisa gitu kali ya. Nah, tapi kita jadi punya narasi, kita tahu seberapa itu cinta yang semacam itu yang sampai bisa memberikan nyawanya sendiri gitu ya. Tanpa narasi ya, itu jadi tipis, jadi tinggal tulangnya, nggak ada daging iman kita itu ya, sehingga kita nggak bisa membuang narasi-narasi ya. Jadi solusi John Hick itu memang terlalu tipis itu, tapi itu pluralis zaman modern ya. Kalau yang kayak Abdallah udah lebih lain ya, tapi Abdallah juga orang semacam Ulil Abdallah itu dikritisi kanan dikritisi kiri sih. Jadi mungkin yang tidak Islam merasa ini Ulil terlalu Islami gitu ya, tetapi yang Islam merasa Ulil itu terlalu liberal ya, dia nggak jelas orang Islam atau bukan gitu ya, jadi kena kanan kena kiri dia. Orang-orang yang berusaha membangun jembatan biasanya memang jadi seperti itu sih. Cak Nur kan juga gitu ya, kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, Nurkolis Majid itu oh, menghasilkan kontroversi besar ya, dikritik kanan kiri itu waktu dia mulai berkiprah sih ya. Nah, tinggal memang apakah kita merasa ya itu tugas teologi yang kita harus jalankan atau bukan gitu. Kalau mau hidup lebih tenang, jangan ambil jalan susah itu kali ya, yang santai aja. Ya, ini ke Parianto bilang di kolom chat, beda konteks ya kalau debat ya. Kalau debat memang harus mengerahkan argumen sekuat tenaga ya Pak ya. Iya, iya. Mudah-mudahan minggu depan debatnya bisa seru ya, karena itu apa klaim yang disajikan Pak Beni itu seru sih kalau untuk diperdebatkan. Kita lihat argumennya ya, terus siapa yang lebih meyakinkan menurut sehati yang menghasilkan klaim itu ya. Saya sih excited ya, tapi ya kita harus tunggu dengan sabar sampai minggu depan. Jadi kalau pertanyaannya Pak Erlan ya, kalau ada perbedaan seperti apa ya kita acknowledge saja sih. Karena pembicaraan atau dialog yang jujur, eh, kalau persahabatan itu cukup mendalam ya, ya kita harus acknowledge ya. Jadi kalau ada perbedaan itu jangan disetrika ya. Melainkan ini loh, memang ada sih perbedaan ya. Tetapi kan apa common grace itu juga cukup ya, cukup. Maksudnya tidak pernah sama sekali tidak ada titik sentuh ya. Even Fantil kan juga mengakui common grace, cuman kadang-kadang apa
dia sangat kritikal aja ya terhadap yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau ada dua sisi itu, baik perbedaan maupun persamaan, terus kita bisa bicarakan dengan cukup terbuka ya, dan bisa ada suasana persahabatan ya daripada permusuhan atau konfrontasi gitu ya. Mungkin sih produktif ya, dan sehingga umat beragama itu walaupun berdialog ya bisa di dalam damai ya, dan konversi itu ya kalaupun terjadi ya itu bukan karena tekanan dan bukan karena opresi gitu ya, bukan karena yang kuat menelikung yang lemah begitu ya, melainkan memang karena orang menghayati cita kasih Tuhan gitu ya. Jalannya lebih sulit sih menurut saya ya, dan tugas belajarnya lebih berat ya menurut saya juga ya. Tapi ya semua yang udah memilih untuk jadi scholars ya tugasnya itu ya, siapa suruh Bapak Ibu masuk seminari, kan masalahnya kan gitu. Ya silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada mungkin cukup ya untuk hari ini ya. Thank you Bapak Ibu yang udah menyajikan pikiran-pikiran di texting ya. Nanti teks berikutnya saya pasang lagi di Gclass sehingga Bapak Ibu bisa baca. Terus minggu depan kalau kita ketemu kita masuk ke dalam perdebatan kita ya. Thank you Bapak Ibu.